Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ini untuk melanjutkan qiraah, pembacaan, pembahasan kitab Syarah Al-Mandhumah Al-Ha'iyah yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala wa nafa'a bi ulumihi, di mana pembahasan kita pada kesempatan yang lalu masih membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullahi ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah, dan bukan makhluk, sebagaimana telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar Abdullah ibni Abi Dawud As-Sijistani di dalam Mandhumah Al-Ha'iyah beliau, wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u wa afsahu, dan katakanlah kalamu malikina ghairu makhluk. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah makhluk. Al-Qur'anul Karim merupakan kalamullah dan bukan makhluk. Dan Al-Qur'anul Karim yang merupakan kalamullah adalah merupakan salah satu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat tentunya senantiasa ada pada mausuf yang disifati. Bidzalika danal atqiya wa as-sahu, yang dengan hal itu, yaitu dengan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an kalamullah bukan makhluk, al-atqiya, orang-orang yang bertakwa, mereka beragama dan mereka berpendapat dan mengatakan secara jelas, secara fasih. Jadi ahlu sunnah itu harus mengatakan Al-Qur'an kalamullah dan bukan makhluk. Ini disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah tentang bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Ini disebabkan ada beberapa tawaif atau kelompok-kelompok yang menyimpang di dalam Islam, yang mereka mentaktil, kelompok Mu'attilah yang mentaktil atau menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala, baik ya seluruh sifat ataupun sebagiannya, dari kalangan falasifah, kemudian Jahmiyah, Batiniyah, Mu'tazilah, yang mereka mentaktil atau menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di antara masalah yang mereka nafikan adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam. Dan juga dari kalangan al-musyabbihah yang mereka ingin menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala
dengan sifat makhluknya dari kalangan Gulatus Syiah, yaitu kelompok Syiah yang ekstrim, dan juga dari Karomiyah yang mereka menyamakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk, dan juga dari kalangan Al-Mulaffiqah yang mereka menetapkan sebagian sifat Allah Subhanahu wa taala, namun mereka juga menafikan sebagian yang lain, ya, dari kalangan Qulabiyah, kemudian Asy'ariyah dan juga Maturidiyah yang mereka menetapkan sebagian sifat Allah dan namun mereka menafikan sebagian yang lainnya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka menetapkan semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, tanpa mentahrif, ya, tanpa mentaktil, mentasbih, ya, dan juga tanpa mentamtsil, menetapkan sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya dan tidak menyerupakan dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Syekh Shalih Al Fauzan kemarin telah menyebutkan beberapa ayat, ya, dari Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril mendengar Al-Qur'an itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berbicara, kemudian malaikat mendengarnya, malaikat Jibril mendengarnya, kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita, menyampaikan Al-Qur'an kepada kita. Yang kemarin diantaranya adalah ayat tentang wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah tanzil, diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihi, turun dengannya ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ya, ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang nyata, ya, dengan lisan bahasa Arab yang nyata. Kemudian juga telah disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat malaikat Jibril, ya, dalam dua kali, ya. Pertama dalam bentuk, ya, aslinya, kemudian yang kedua dalam bentuk bukan aslinya. Ya. Intinya adalah bahwasanya orang-orang muslim, ya, orang-orang muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka menetapkan bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah dan bukan makhluk, ya. Kalamullah dan bukan makhluk. Baik. Kemarin juga terdapat bantahan yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan terhadap Asy'ariyah, ya, kelompok yang menyimpang di dalam asma dan sifat yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, yang mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu maktubun fil lauhil mahfuz. Al-Qur'an itu tertulis di dalam lauhil mahfuz, kemudian Jibril alaihissalam mengambil Al-Qur'an itu dari lauhil mahfuz, kemudian sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah salah satu ungkapan yang batil, ya, ungkapan yang batil. Nah, kemudian kita sampai pada kalimat Syekh Shalih Al Fauzan, ya, pada halaman yang ke-68 ketika beliau menyebutkan tentang sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya, tentang bantahan, ya, kepada orang-orang yang menyimpang di dalam masalah nuzulul Qur'anil Karim, bagaimana atau kaifiyat nuzulul Al-Qur'anil Karim, yaitu kitab Al-Jawabul Wadih Al-Mustaqimu fi kaifiyati nuzulil Qur'anil Karim,
yang kitab risalah ini merupakan bantahan kepada atau terhadap ucapan Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah yang tadi, yaitu yang ketika mereka menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu tertulis ya, di dalam Lauhul Mahfuz, kemudian malaikat Jibril mengambil Al-Qur'an itu dari Lauhul Mahfuz. Nah, kemudian juga ucapan beliau li annal qawla bi annahu akhadahu min lauhil mahfuz wasilatun ila anna Allah khalaqahu fil lauhil mahfuz. Karena konsekuensi dari pemahaman atau pendapat keyakinan yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril itu mengambil Al-Qur'an dari lauhil mahfuz, bukan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ini akan menyebabkan atau menjadikan wasilah yang akan menghantarkan orang memahami bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Dan ini sudah terjadi, ya, sebagaimana yang diucapkan oleh Al-Jahmiyah, ya, Al-Jahmiyah. Dan ini juga terambil dari ucapan Jahmiyah dan merupakan ucapan yang batil, yang wajib untuk kita, ya, berhati-hati dengan ucapan tersebut. Ini pentingnya, ikhwan, kita mempelajari tentang akidah, tentang masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai di sini kemarin, ya. Baik, fadhal, siapa yang mau baca? Wallahu jalla wa ala, kita masih pada kalam Asy-Syarih Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Wallahu jalla wa ala min sifatihi al-fi'liyati. Nah, fadhal, silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Syekh, Allahu jalla wa ala min sifatihi al-fi'liyati annahu yatakallamu kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiitu wa yudabbiru wa yashaa'u wa yurid. Wa huwa subhanahu, ini wa yudabbiru, ya. Wa yudabbiru. Iya. Wa yudabbiru wa yashaa'u wa yuridu, semuanya marfu'. Nah, ini salah harokat. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumiitu wa yudabbiru wa yasha'u. Nam. Yasha'u wa yasha'u. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yatakallamu kalaman yaliqu bi jalalihi kasairi sifati. Yatakallamu mata sya'a, ini bukan mata sya'u, salah. Mata sya'a nafil madi, sya'a yasha'u. Mata sya'a bima sya'a ila sya'a. Nah, mungkin cukup dulu di sini. Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala masih menambahkan penjelasan tentang masalah ini. Wallahu jalla wa ala min sifatihil fi'liyati annahu yatakallamu kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu wa yudabbiru wa yasha'u wa yuridu. Dan Allah azza wa jalla min sifatihi, di antara sifat-sifatnya al-fi'liyah, di antara sifat-sifat Allah yang berupa sifat fi'liyah, yaitu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, annahu yatakallamu. Di antara sifat Allah adalah sifat fi'liyah. Nanti disebutkan oleh para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini ada dua. Yang pertama adalah sifatun subutiyah. Sifat subutiyah. Yang kedua adalah sifat fi'liyah, sifat salbiyah. Yang pertama sifat subutiyah, yang kedua sifat salbiyah. Apa itu sifat subutiyah? Sifat subutiyah adalah sifat-sifat yang telah Allah sifati bagi dirinya di dalam Al-Qur'anul Karim dan telah disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan sifat subutiyah ini merupakan sifat pujian
bagi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah kebanyakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah ya, sifati bagi dirinya sendiri, dan inilah sifat 99 nama dan sifat Asmaul Husna. Ya, di antaranya Asmaul Husna itu adalah merupakan sifat subutiyah, yaitu sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya sendiri dalam Al-Quran, dan sifat yang telah ditetapkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih yang merupakan berisi tentang pujian dan kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah. Salbiyah yaitu sifat-sifat yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim atau dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Dan sifat salbiyah ini adalah merupakan sifat-sifat naqsim, yaitu sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat bukan menunjukkan kesempurnaan Allah. Sifat ya celah ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat apa? Sifat kematian. Sifat kematian. Ya, kemudian sifat tidur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menafikan dirinya dari sifat apa? Mengantuk dan tidur. Dalam surat apa? Dalam ayat Kursi, wala yauduhu. Ya, dalam ayat Kursi, ya, la ta'khuduhu sinatun wala naum. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Nah, dalam ayat ini Allah menafikan sifat salbiyah. Nah, ini sifat salbiyah. Allah menafikan dirinya dari sifat ngantuk dan sifat tidur. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan tidak pernah merasakan ngantuk. Nah, Allah Subhanahu wa taala sifat dengan sifat ini, maka ini merupakan sifat apa? Sifat naqsun, ya. Sifat yang merupakan bukan kesempurnaan, dan sifat itu hanya ada pada makhluk, ada pada makhluk. Seperti juga apa? Al-jahl, ya, ini sifat salbiyah, yang kebodohan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim, berilmu. Dan sifat-sifat salbiyah yang lainnya yang telah Allah Subhanahu wa taala nafikan dalam Al-Qur'an dan dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Ini tadi sifat apa? Sifat subutiyah dan sifat salbiyah. Kemudian sifat subutiyah ada dua. Sifat subutiyah ya, itu ada dua. Yang pertama adalah sifat dzatiyah dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Ya, sifat dzatiyah dan yang kedua adalah sifat fi'liyah. Nah, kita ingin menjelaskan wallahu jalla wa ala min sifatihil fi'liyah. Dan Allah Subhanahu wa taala di antara sifat Allah adalah sifat fi'liyah adalah annahu yatakallamu. Bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara. Ya. Jadi sifat subutiyah itu ada dua, dzatiyah dan fi'liyah. Yang dimaksud dengan sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa ada dan melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang senantiasa ada melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa tersifati dengannya. Seperti al-ilmu. Al-ilmu sifat ilmu. Allahu alim, sifat ilmu. Allah senantiasa berilmu. Melekat. Al-qudrah. Apa? Ya. Memiliki kekuasaan, maha kuasa. As-sam'u, Allah yang memiliki pendengaran. Al-basar, penglihatan. Al-izzah, memiliki apa? Kemuliaan. Al-ulu, dan sifat-sifat lainnya, ya. Sifat-sifat yang lainnya. Dan juga diantaranya adalah
sifat dzatiyah, ada sifat yang sifatnya khobariyah. Seperti apa? Al-wajh. Allah memiliki wajah. Allah memiliki tangan. Allah memiliki kaki. Ini adalah sifat dzatiyah, sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat khobariyah. Kemudian Allah juga memiliki mata, kedua mata. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sifat perbuatan Allah, namun fi'liyah ini, perbuatan Allah ini apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Kalau Allah berkehendak maka Allah akan melakukan. Kalau Allah tidak berkehendak maka Allah tidak akan melakukan. Artinya apa sifat itu apa? Allah berbicara, ini sifat qadim. Sifat qadim memiliki sifat berbicara, tetapi berbicaranya Allah itu berbicara Allah itu apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu jalla wa ala min sifatihil fi'liyati annahu yatakallamu. Dan Allah azza wa jalla di antara sifat fi'liyah Allah adalah yatakallamu, berbicara. Kama annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yuhyi wa yumitu wa yudabbiru wa yasha'u wa yurid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan, ini sifat fi'liyah. Wa yarzuqu, memberikan rezeki, menghidup dan berkeinginan, iradah. Ini adalah sifat-sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya dari sifat nuzul, Allah turun. Kemudian juga istiwa, tinggi dan berada di atas arsy. Fa huwa subhanahu wa ta'ala yatakallamu kalaman yaliqu bi jalalihi kasairi sifatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala ini disifati dengan sifat kalam, berbicara dengan kalam, berfirman, yaitu dengan kalam yang layak bagi Allah, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Yaliqu bi jalalihi, tidak disamakan dengan makhluknya, yang layak bagi kesempurnaan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat-sifat Allah yang lainnya adalah sifat-sifat yang layak bagi Allah dan tidak bagi makhluk. Yatakallamu mata syaa bima syaa idza syaa. Allah berbicara kapan saja Allah berkehendak, bima syaa, dengan apa Allah berkehendak, idza syaa, apabila Allah berkehendak. Dan kita ketahui Allah Subhanahu wa taala ini berbicara, memiliki sifat kalam sejak apa? Sejak penciptaan Nabi Adam. Bahkan sejak apa? Sejak sebelum menciptakan langit dan bumi dan sebelum menciptakan manusia. Di antaranya kan dalam hadis Al-Qalam, hadis ketika Allah menciptakan pena Al-Qalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Meskipun ada khilaf di antara para ulama apakah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan apakah arsy atau al-qalam? Ada khilaf di antara para ulama. Namun ada yang mentafsir, merinci. Walaupun yang alam yang paling kuat adalah arsy. Allah ciptakan arsy, kemudian setelah itu apa? Al-qalam. Tsumma qala, kemudian Allah berfirman kepada al-qalam, uktub, tulislah. Ini apa? Allah Subhanahu wa taala yatakallamu bikalamin lil qalam. Allah berbicara kepada al-qalam, dan qalam itu adalah makhluk yang Allah ciptakan sebelum langit dan bumi dan sebelum manusia. Sebelum manusia. Wa ma aktub, apa yang harus aku tulis? Uktub maqadira kulli syai'in ila an taqumas saah.
tulislah takdir segala sesuatu, tulislah takdir seluruh makhluk sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kemudian juga Allah berbicara kepada Nabi Adam, kepada malaikat, kepada iblis ketika berada di surga. Ya. Kepada di wa qulna li adama, ya, wa qulna li adama uskun anta wa zawjukal jannata, ketika Allah menciptakan ya Nabi Adam ya dan juga Hawa, ya, maka kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Adam dan Hawa untuk apa? Tinggal dalam surga. Wa kula minha ragadan haitsu ya syi'tuma, ya, dan perintahkan untuk makan makanan ya buah-buahan atau makanan yang ada dalam surga. Dan juga Allah sebelum berbicara kepada ya Nabi Musa, Nabi Nuh dan yang lainnya, dan terakhir adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mata syaa bima syaa idza syaa. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala, fi'liyah, yatakallam, termasuk Al-Qur'anul Karim. Nah, fadal, kita lanjutkan. Wa kalamuhu qadimun. Siapa yang baca? Fadal. Qala syarihu wa kallama Musa wa kallama nabiyyana kallama Adam wa qabla dhalika kallama Adam alaihi salam wa yatakallamu yawmal qiyamati fayuhasibu an-nasa wa yukallimu mu'minina fil jannati wa yukallimuna fa huwa yatakallamu bi kalamin qadimin naw'i la bidayata lahu kasairi sifatihi hadithil ahadi. Naam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wa kalamuhu qadimun naw'i hadithul ahadi. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala qadimun naw'i. Ini adalah kalam yang memang sudah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu, sudah ada. Bukan sifat yang ada ketika Allah berbicara, tetapi memang sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Qadimun naw, hadithul ahad, ya, hadithul ahad. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala ya, itu hadis namun ahad. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala ini ketika Allah berbicara, yakni yatakallamu idza syaa. Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki. Ya, jadi sifat kalam Allah, sifat kalam bagi Allah itu adalah qadim, azali, sudah ada. Ya, yaitu ada bersama dengan ya, adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah itu ya bukanlah seperti makhluknya yang dahulu tidak ada, kemudian setelah itu ada. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki sifat wujud, ya ada. Tetapi ya keberadaan Allah dalam adanya Allah Subhanahu wa taala bukan karena sebelumnya tidak ada. Ya, berbeda dengan makhluk. Makhluk ya hadisun, ya dahulu belum ada. Bima'na annahu yatakallamu idza syaa.
Makna kalimat ini adalah Allah Subhanahu wa taala berbicara idza syaa, apabila Allah berkehendak. Itu hadisul ahad. Hadisul ahad maknanya adalah Allah itu berbicara apabila Allah berkehendak. Yatakallamu bil Qur'ani waqta nuzulihi. Allah Subhanahu wa taala berbicara, yaitu Al-Qur'an merupakan kalamullah ketika turun Al-Qur'an tersebut. Wa yukallimu Jibril. Allah mengajak bicara kepada malaikat Jibril. Wa kallama Musa. Allah mengajak bicara Nabi Musa. Wa kallama nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra. Dan Allah juga mengajak bicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra tanpa melalui perantara Jibril. Ya, nah selama ini Al-Qur'an itu turun kepada Nabi Muhammad dengan perantaraan malaikat Jibril. Namun Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung kepada Nabi Muhammad ya ketika apa? Malam Isra dan Mi'raj. Yaitu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ya ke atas langit. Wa qabla dzalika kallama Adam alaihi salam. Dan sebelum itu ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Adam alaihi salam. Ya tadi kita sebutkan. Ya bahkan kepada malaikat sebelumnya. Kepada malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat itu untuk bersujud. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Bahkan sebelum itu yang tadi kita sebutkan Allah berbicara kepada Al-Qalam, uktub, tulislah. Wa ma aktub. Wa yatakallamu yaumal qiyamah, dan Allah juga akan berbicara pada hari kiamat. Ya di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah berbicara kepada neraka. Ya. Wa yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Yaitu pada hari di mana kami berbicara kepada neraka jahanam. Halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai neraka jahanam? Ini kan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Hal min mazid, maka neraka jahanam mengatakan apakah masih ada tambahan lagi yang bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sampai kemudian Allah memasukkan ke dalam neraka jahanam kakinya. Kemudian apa? Penuhlah neraka jahanam. Fayuhasibun nasa, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab manusia. Wa yukallimul mu'minina fil jannah wa yukallimuna, dan Allah akan berbicara kepada orang-orang yang beriman di surga. Ya, dan manusia orang-orang beriman pun mereka berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk di antara hadis yang kita sebutkan tadi malam 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Artinya apa? Artinya ada golongan orang-orang yang beriman yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Berarti apa? Intinya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat ini mengajak bicara kepada orang-orang yang beriman, kecuali ya golongan orang-orang yang tidak akan diajak bicara. Fahuwa yatakallamu bikalamin qadimin nau'i la bidayata lahu. Itu maksud dari Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalam qadimun nau'. Kalam qadimun nau' adalah la bidayata lahu, yang tidak ada awalnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sudah memiliki sifat al-kalam sejak dahulu. Ya. Kasahiri sifatihi, sebagaimana semua sifat-sifat Allah hadithil ahad. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam ini, atau sifat-sifat Allah itu apa? Sifat fi'liyah Allah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlus Sunnah. Baik, kita lanjutkan. Fadhil. مسائل الكتب المنزلة على الأنبياء كلها كلام الله جل وعلا، ومنها القرآن الكريم الذي هو أعظمها، الذي جعله الله مهيمنا عليه
ahli sunnati هذا مذهب أهل السنة والجماعة ويصرحون بهذا. Taib. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan berkata wasairul kutubil munazzalati 'alal anbiya'i kulluha kalamullahi jalla wa ala, ya. Ini yang juga yang menunjukkan bahwasanya sifat Allah, sifat kalamullah subhanahu wa taala itu apa? Qadimun naum, hadithul ahad. Allah memiliki sifat, ya, al-qadim al-azali, la bidayata lahu, ya, tidak ada awalnya. Ya, sudah sejak dahulu bersama, ya, Allah subhanahu wa taala. Hadisul ahad, yang kalam Allah subhanahu wa ta'ala itu juga hadis, ya, artinya ada ketika Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kehendak Allah. Dan semua kitab-kitab yang diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, kulluha kalamullah, semuanya adalah kalamullah, ya, dimulai dari Zabur, yang kemudian apa? Taurat, kemudian Injil, kemudian termasuk suhuf yang ada pada Nabi Musa, suhuf yang ada pada Nabi Ibrahim, ya, itu merupakan kalamullah, ya, termasuk Al-Quranul Karim. Tentunya kalau di dalam Zabur, Taurat dan Injil kalamullah yang belum dirubah, ya, karena sebagiannya Taurat dan Injil itu sudah dirubah dan dimasukkan ke dalamnya kalam makhluk, kalam manusia, pendeta-pendeta mereka dimasukkan, ya, ditahrif, ya. Maka yang asli yang turun dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Musa, ya, kemudian Nabi Daud yang berupa Zabur, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan kalamullah, yang Al-Qur'an merupakan a'dhamuha, adalah kalamullah yang paling agung, ya, yang paling agung, yang tidak bisa dirubah, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala jaga. Alladzi ja'alahu Allahu muhaiminan 'alaiha, yang telah Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Qur'an itu muhaimin atas kitab-kitab terdahulu. Wa huwa kalamuhu jalla wa ala haqiqatan la majazan. Dan Al-Qur'an adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya, bukan majaz. Bukan majaz. Munazzalun minhu ghairu makhluqin, yang diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Ini seperti yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, bahasa Al-Quran adalah kalamullah minhu bada wa ilaihi ya'ud. Minhu bada wa ilaihi ya'ud. Ya, bahasa Al-Quran itu adalah minhu bada, datang dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya pada hari kiamat nanti apa? Ya, semua mushaf itu apa? Akan terangkat. Al-Quran yang dihafalkan dalam dada manusia itu akan hilang, terangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah. Yang ada pada mushaf itu juga nanti akan terangkat. Wa ilaihi ya'ud. Hada madhhabu ahli sunnati wal jamaati wa yusarrihuna bihada. Dan ini adalah madhab ahli sunnah wal jamaah, dan mereka ahli sunnah wal jamaah, ya, mengatakan dengan sharih, dengan jelas bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Baik, sebenarnya simpel di dalam memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang, ya, yang mentahrif, kemudian mentakwil, mentaktil, mentasbih sifat-sifat Allah, sehingga para ulama pun mereka menulis kitab-kitab yang berisi apa? Bantahan-bantahan terhadap mereka, sehingga sebagian bab tentang asma dan sifat itu apa? Itu sedikit ada sisi mantiknya, ya. Kenapa? Untuk membantah mereka pembahasan dalam Alkitab-kitab, ya. Sehingga terkadang orang yang ingin memahami tentang masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk membantah
ya, untuk membantah orang-orang ahli taktil, maka terkadang membutuhkan untuk memahami apa? Ilmu kalam sedikit, ya, walaupun sebenarnya tidak perlu, ya. Tapi untuk membantah mereka ya maka para ulama sebenarnya sudah juga menulis bantahan-bantahan kepada ahli-ahli taktil dan tasbih, ya, seperti Imam Ahmad, beliau punya kitab namanya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Kemudian juga Al-Imam Ad-Darimi punya kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah juga. Ya, para ulama telah menulis kitab-kitab itu, bantahan-bantahan. Cuman kalau kitab-kitab ini kayaknya agak berat buat kita. Ya, untuk kita yang mungkin akidah wasitiyah itu kita pelajari. Walaupun dalam syarah-syarahnya para ulama akan bahas itu. Ya, akan bahas itu. Para sahabat dahulu tidak pernah menanyakan, ya, tidak pernah menanyakan bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ayat-ayat tentang sifat Allah, maka mereka langsung imani tanpa menanyakan bagaimananya, ya, tanpa menanyakan kaifiyahnya, langsung beriman. Tidak ada nukilan dari para sahabat, ya, mereka menanyakan tentang sifat Allah. Namun orang-orang belakangan yang memang berasal dari kalangan falasifah, ya, kaum muslimin yang mereka mempelajari ilmu filsafat dari Aristotle dan siapa lagi itu? Ya, ahli filsafat Plato, Aristotle dan yang lainnya, yang kemudian memasukkan, ya, atau pada zaman khilafah itu, ya, pernah suatu khilafah, dimana khalifah itu kalau nggak salah siapa namanya, Walid atau siapa, itu memerintahkan kepada orang-orang untuk menerjemahkan kitab-kitab filsafat ke dalam bahasa Arab, sehingga dipelajarilah oleh kaum muslimin. Di antaranya Ibnu Sina, ya, yang mempelajari itu Ibnu Sina, ini ahli filsafat dan yang lainnya. Sehingga para ulama pun membuat bantahan-bantahan terhadap mereka, ya, di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib wal muslimuna fi Naam, Fasil, fadal iqra. Wal muslimuna fi jama'ati sahabati laisa indahum satun fil hada wa innama lamma wa innama lamma dhaharatil jahmiyatu dhaharati jahmiyatu wa qalu Qur'anul makhluqun wa kadzalika dhaharati al-mu'tazilatu wal asairatu wal mustaqqatuhum wal mustaqonahum wa radda alaihim ahlus sunnati wal wa bayyanu annal qur'ana munazzalun ghairu mahdhufin ibtalan li'annahu idza qila innal qur'ana makhluqun famaknahu innallaha la yatakallamu walladzi la yatakallamu la yakunu ilahan kama qala Ibrahimu alaihi salam li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru la yughni anka syai'a falladzi la yasma'u wa la yubsiru jamani wa fil ayati ukhra wa taqaddam qawlu Musa min ba'dihi min qulihim idlan jasadan lahu tuwaru alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila la yukallimahum
annahu jamadun Jamadun. qadra ala alladhi la yatakallamu laysa Fadalla ala anna alladhi fadalla ala alladhi la yatakallamu laysa bi ilahin wa kama qala fi ayatin ukhra fa akhraja lahum izlan jasadan lahu wa faqalu hadha ilahukum ilahun Musa fanasiya afala yarawnahu alla yarji'u ilaihim qawlan la yakallamuhum wa la yamliku lahum darran wa la naf'a wa an hada laysatil masdariyatu balhiya mukhaffafatu bal hiyal mukhaffafatu minas thaqilati wa aslu annahu la yarji'u waladhalika walidhalika sara al-fi'lu marfu'an sara al-fi'lu ba'daha. Baik, cukup panjang ya. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wal muslimuna fi zaman as-sahabati laisa indahum syakkun fi hadza. Dan kaum muslimin pada zaman sahabat mereka tidak memiliki keraguan sedikit pun tentang hal ini. Bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Tidak ada yang bertanya apakah Al-Qur'an itu kalamullah atau makhluk. Tidak ada pada zaman sahabat. Semuanya apa? Ya, sami'na wa ata'na. Ya, antara sifat sahabat itu mendengar dan taat. Kalau ada yang tidak dipahami, baru kemudian apa? Baru kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tentang permasalahan sifat Allah Subhanahu wa taala sebenarnya itu ya adalah permasalahan yang sebenarnya dipahami oleh seluruh manusia sifat ya. Sehingga tidak akan menanyakan apa itu sifat Allah Subhanahu wa taala, kaifiyahnya. Makanya para sahabat mereka tidak pernah menanyakan tentang ya kaifiyat sifat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat lebih banyak mempertanyakan tentang masalah hukum-hukum. Masalah-masalah akidah diimani oleh mereka sami'na wa ata'na, sesuai dengan hakikatnya, sesuai dengan lafadznya. Ini pada zaman sahabat. Wa inna ma lamma dhaharatil jahmiyatu, hanya saja kemudian ketika muncul kelompok Jahmiyah, dan kelompok Jahmiyah adalah kelompok Mu'attilah ahlu ta'til yang dicetuskan oleh Jaham bin Safwan, di mana Jaham bin Safwan ini mengambil ya ucapannya, ilmunya itu dari siapa? Ja'ad bin Dirham. Nah, Ja'ad bin Dirham mengambil ilmu dari orang Yahudi yaitu Labid bin Aqsam yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi kan mereka ahlu taktil juga, orang-orang Yahudi ya, tahrif dan ahlu taktil. Sehingga apa Jahmiyah, kemudian Mu'tazilah, ya Jahmiyah ya ini mengambil ilmunya, sanadnya bersambung kepada orang-orang yang Yahudi. Sebagaimana pada zaman-zaman belakangan ini ya ada orang-orang yang mengambil ilmu agamanya dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika belajar agama ke Amerika misalnya, ya kan ada tokoh-tokoh cendekiawan yang alhamdulillah sudah Allah wafatkan, ya belajar agama dikata cendekiawan Muslim, mempelajari agama Islamnya dari Amerika, dari misionaris atau dari orientalis, dari orientalis, sehingga apa? Sehingga ketika mereka belajar itu pun datang ke negerinya untuk apa? Menghancurkan Islam. Menghancurkan Islam. Ini Jahmiyah.
Dan Jahmiyah itu mentaktil, ya, termasuk Mu'attilah, yaitu mereka meniadakan, menafikan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Itu Jahmiyah. Sehingga apa? Ya, sehingga mereka ya disebutkan menyembah sesuatu yang tidak ada. Kenapa? Enggak ada namanya, tidak ada sifatnya. Dan mereka mengatakan Al-Qur'anu makhluqun. Wa kadzalika lamma dhaharatil mu'tazilah wal asy'ariyah wa mustaqqatuhum. Ya, Al-Jahmiyah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Dan begitu pula ketika nampak muncul Al-Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ini raisnya, ya, pencetusnya adalah Wasil bin Atha, ya, yang dulu duduk di majelisnya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Kemudian memiliki pendapat sendiri, ya, menyelisihi pendapat gurunya dalam masalah akidah, ya, kemudian bikin majelis sendiri. Ya, itu pencetusnya Wasil bin Atha, yang orangnya sangat cerdas, ya, cerdas. Dan disifati Wasil bin Atha itu orangnya cadel, tidak bisa menyebutkan huruf ra. Ya. Namun dengan demikian, yang pernah Anda dengar bahwasanya ketika mengucapkan kalimat bahasa Arab untuk menyembunyikan aibnya supaya aibnya tidak, ya, nampak dari manusia, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak ada rohnya, sehingga tidak kelihatan aibnya. Itu Wasil bin Atha. Wal asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Hasan bin, ya, Abul Hasan al-Asy'ari, wa mustaqqatuhum, dan kelompok-kelompok yang muncul dari mereka. Radda alaihim ahlu sunnati wa bayyanu anna al-Qur'ana munazzalun ghairu makhluqin. Maka kemudian ahlu sunnah membantah, ya, kepada mereka dan menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an munazzalun ghairu makhluq. Al-Qur'an turun, ya, diturunkan dari Allah dan bukan makhluk. Ya, tapi kalau dalam fitrah manusia atau orang awam pun, ya, kalau muslim dia enggak akan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Pasti Al-Qur'an itu apa? Kalamullah. Al-Qur'an datang dari Allah, dari malaikat Jibril, ya. Malaikat Jibril mereka dari Allah. Ibtalan liqaulihim, untuk membatilkan ucapan-ucapan mereka. Ucapan mereka batil. Li'annahu idza qila innal Qur'ana makhluqun famanahu anna Allah la yatakallamu. Karena apabila dikatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka maknanya Allah tidak memiliki sifat al-kalam, ya, akan mencacati Allah Subhanahu wa taala. Walladzi la yatakallamu la yakunu ilahan, dan yang tidak berbicara maka tidak layak untuk menjadi sesembahan. Ya, ini, ya, tujuan mereka. Jadi menghilangkan sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa? Menjadikan Allah itu tidak layak untuk disembah. Atau juga kalau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, maka apa? Nanti ujungnya akan merendahkan, menghinakan Al-Qur'an. Menghinakan Al-Qur'an. Kama qala Ibrahim alaihi salam li abihi. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya, sembahlah Allah, ya. Jangan menyembah patung. Karena patung apa? Patung tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, enggak bisa memberikan manfaat. Nah, tujuan mereka ketika mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, ya, berarti apa? Allah tidak memiliki sifat bicara. Dan pada akhirnya mereka juga akan menetapkan bahwa Allah tidak bisa melihat, tidak memiliki apa? Sifat al-basar, tidak memiliki sifat as-sama. Itu dinafikan oleh Jahmiyah. Allah tidak memiliki sifat itu, ya.
Bukan Mu'tazilah mengatakan sama, menafikan sifat itu juga. Sehingga apa? Yang pada akhirnya untuk apa? Mengapa kita menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara? Itu tujuan mereka. Falladzi la yasma'u wa la yubsiru jamadun. Ini kalau dikembalikan kepada akal itu seperti itu. Dan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, jamadun adalah benda mati. Wa fil ayatil ukhra, ya, akhirnya mensifati Allah seperti itu. Dan dalam ayat yang lain, wattakhadahu qaumu Musa min ba'dihi min hullihim ijlan jasadan lahu huwar. Jasadan lahu huwar alam yaru annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Ya. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi, dan kaum Musa setelah kepergian Musa, gitu. Kisahnya kan ketika apa? Nabi Musa menitipkan kepada Nabi Ibrahim untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Tur Sina, ya, selama 40 hari. Dititipkan kepada Nabi Harun, ya, pada saudaranya Nabi Harun. Ya. Maka selama 40 hari itu kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, ya, menunggu Nabi Musa enggak datang-datang, ya. Kemudian apa? Mereka menjadikan apa? Menjadikan ijlan, yaitu anak sapi. Membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat mengeluarkan suara. Min huliyihim, dari hulli, perhiasan-perhiasan mereka, ya, dikumpulkan kemudian dibakar, dijadikan apa? Patung anak sapi dari emas. Jasadan, yang memiliki bentuk jasad, lahu huwar, yang ada suara-suaranya. Gitu kan. Ada suara-suaranya. Alam yaru annahu la yukallimuhum, tidakkah mereka melihat bahwasanya patung tersebut tidak bisa mengajak bicara mereka, wala yahdihim sabila, dan tidak juga memberikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini kan dalam ayat ini juga kaumnya Nabi Musa, atau Allah berfirman di sini menyebutkan bahwa patung itu tidak bisa berbicara, ya, tidak bisa berbicara, ya. Maka tidak layak untuk disembah. La yukallimuhum li'annahu jamad. Patung tersebut tidak bisa mengajak bicara kepada mereka karena benda mati. Fadalla ala anna alladhi la yatakallamu laysa biilahin. Maka ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak bisa berbicara itu bukanlah Tuhan, bukanlah ilah, tidak patut untuk disembah. Itu tujuan dari Jahmiyah, Mu'tazilah, ujung-ujungnya itu supaya apa? Yaitu untuk menafikan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Itu puncaknya. Ya, enggak punya sifat kalam, enggak punya sifat mendengar. Ya, itu kan disebutkan oleh mereka, diyakini oleh mereka. Maka sama seperti apa? Jaman, enggak layak untuk disembah, ya. Sehingga mereka, ya, melakukan hal itu. Wa kama qala fil ayatin ukhra fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu huwar faqalu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Maka kemudian mereka mengeluarkan ijlan, patung sapi, ya, jasadan lahu huwar, yang memiliki bentuk jasad anak sapi yang bersuara, faqalu, dan mereka mengatakan hada ilahukum, ini ya Tuhan kalian. Yang dikenal siapa yang pertama kali itu? Samiri, ya. Namanya Samiri. Ya, dulu ketika SD atau itu ada, ketika Ramadan, ya, ada filmnya tentang Nabi SD atau SMP itu. Sore itu menjelang maghrib ada film kisah Nabi Musa, ya. Ya, insyaallah, ya, mereka menjadi Samiri, ya, ada disebutkan juga. Ini adalah Tuhan kalian, wa ilahu Musa fanasiya, dan ini adalah ilahnya Musa, maka dia pun lupa. Afala yaruna alla yarji'u ilaihim qawla, yani la yukallimuhum wa la yamliku lahum darra wa la naf'a, dan tidak memiliki manfaat dan madarat bagi mereka. Wa an hadhihi
hadhihi laysat al-masdariyah. An hadhihi laysat al-masdariyah bal hiya al-mukhaffafatu min as-saqilah wal aslu annahu la yarji'u. Annahu yarji'u walidzalika sara al-fi'lu marfu'an ba'daha. Ini kaidah nahwu yang disebutkan ya. Fa akhraja lahu wa an hadhihi laysatil masdariyatu bal hiya al-mukhaffaf min as-saqilah wal aslu annahu la yarji'u. Nah, afala yarana alla yarji'u. Ni an la yarji'u ilaihim. Ya. Jadi an yang ada pada Allah ini kalau ditinjau dari sisi ya kaidah nahwu, an itu bukan an masdariyah. Karena an kan macam-macam, ada an masdariyah yaitu an yang dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya. Ya. Dan ada juga an yang an adalah an taukid. Nun taukid ya, an taukid atau mukhaffafah minas saqilah. Mukhaffafah, dia bukan taukid tapi an mukhaffafah. Jadi an yang sukun tetapi bukan masdar, yang asalnya adalah annahu la yarji'u. Annahu la yarji'u. Walidzalika sarul fi'lu marfu'an ba'daha. Ya, sehingga jadi an itu ada aslinya anna taukid. Kemudian nunnya dijadikan sukun. Wa an la ya. Wa an la yarji'u itu aslinya wa annahu la yarji'u. Wa an la yarji'u wa annahu la yarji'u. Sehingga apa? Fi'il setelahnya itu fi'il setelah an itu marfu, itu yarji'u, bukan mansub. Setelahnya. Fal hasilu anna alladhi yatakallamu ya, kita sedikit lagi kita selesaikan. Fadhal Pak Tri, fadhal iqra. Fal hasilu la yasluhu Fakalimatullah hi mudhaf ilaihi majrur. Fakalimatullah allati fakalimatullah yudabbiru wa yudabbiru al-biharu. Taib. Falhasilu, kesimpulannya adalah annal ladzi la yatakallamu la yasluhu lirububiyyati wal ilahiyah. Jadi kesimpulan dari akidah mereka, akidah Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal mereka yang menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mereka mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, apa? Kesimpulan adalah yang tidak bisa berbicara la yasluhu lirububiyyati wal ilahiyah, maka tidak layak memiliki rububiyah dan uluhiyah. Ya, dia bukan Tuhan. Ya, tidak memiliki sifat rububiyah dan sifat uluhiyah, tidak layak untuk disembah. Li'annahu naqisun, karena ya, itu adalah sifat yang kekurangan,
bukan sifat kesempurnaan. Kaifa ya'muru wa kaifa yanha, bagaimana kemudian dia memerintahkan dan bagaimana juga melarang. Wa kaifa yudabbiru, bagaimana bisa mengatur. Wa huwa la yatakallam, sementara dia tidak berbicara, tidak memiliki sifat bicara. Ini fatal kan akidah mereka, ya. Akidah mereka fatal. Apabila menafikan sifat kalam bagi Allah, sehingga akan timbul pertanyaan, oh, Tuhan tidak bisa ngomong, bagaimana nanti apa? Ya, bagaimana memerintahkan? Ya, berarti Al-Quran batil loh. Ada perintah untuk sholat, ini apa? Bukan datang dari Allah. Ujung-ujungnya seperti itu. Bukan datang dari Allah. Ya, bagaimana mengharamkan? Bagaimana menyebutkan dalam Al-Quran ini kan firman Allah? Itu akidah mereka. Hal ta'jizun lillah, dan ini merupakan pelemahan terhadap Allah Azza wa Jalla. Wallahu jalla wa ala yaqul qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Katakanlah Muhammad, kalaulah seandainya lautan midad yang berbentang li kalimati rabbi, ya, al-midadan atau lautan itu midad sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi, maka akan habis, ya, lautan itu, ya, sebelum selesai untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqulu walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu, kalau seandainya di atas muka bumi ini terdapat pohon-pohon, itu pohon-pohon yang ada di atas muka bumi ini dijadikan sebagai pena semuanya. Semua pohon yang ada di atas muka bumi ini dijadikan pena. Wal bahru yamudduhu, kemudian seluruh lautan, ya, itu dijadikan sebagai tintanya, min ba'dihi sab'atu abhurin, 7 lautan, manafida kalimatullah, maka tidak akan bisa untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Fa kalimatullahi allati ya'muru biha wa yanha lidabbiru da'iman wa abadan, dan kalimat-kalimat Allah, ya, alladzi ya'muru, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, melarang, mengatur, daiman, selamanya, selalu dan selamanya, la tuhsa wa la taktubuhal bihar, ini tidak terhitung dan tidak bisa ditulis dengan tinta, meskipun lautan itu jadikan tintanya, dan meskipun seluruh pohon yang ada di atas muka bumi ini itu dijadikan penanya. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwasanya ketika orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, mereka ingin menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya adalah mereka ingin meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya tidak ada ilah. Ya, Allah bukan ilah yang berhak untuk disembah. Kenapa? Ya, akhirnya tidak memiliki sifat kalam. Ya, mereka kan menafikan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal jahmiyatu yaquluna kalamullahi makhluq. Ya, fahada fihi wasfullahi bil ajz. Kita lanjutkan insyaallah taala di kesempatan yang akan datang. Walaupun ini lanjutannya sebenarnya. Dan ini penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan, ya, dan pembahasan tentang asma dan sifat Allah ini cukup panjang, ya. Cukup panjang sehingga para ulama mereka juga menulis kitab-kitab tersendiri dalam masalah kenapa asma dan sifat itu kan salah satu tauhid, ya, salah satu, ya, macam tauhid asma dan sifat, sehingga pembahasan sangat panjang. Nah, karena itu, ya, kalau ingin memahami masalah asma dan sifat, ada kitab-kitab yang sangat dianjurkan seperti Aqidah Wasithiyah, atau paling tidak yang mudah adalah kitabnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, namanya Al-Qawaidul Muthla, ya, fi asma'illahil husna. Jadi kaidah-kaidah untuk memahami, ya, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipelajari, itu mudah, gitu. Ya, tadi ada sifat tsubutiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat dzatiyah, ada sifat
fi'liyah. Ya, itu ada disebutkan dalam kitab Al-Qawaidul Muthla. Dan Anda punya kitabnya ini Al-Mujalla. Ya. Al-Mujalla fi Syarhil Qawaidil Muthla. Ini penulisnya adalah seorang wanita syekhah namanya Kamilah Al-Kawari dan tulisnya bagus. Ya, kalau tidak salah ini ya syarah terbaik untuk Al-Qawaidil Muthla. Ya, sangat bagus sekali dan ini kita baca di Darul Cikarang untuk hari Sabtu. Kita baca. Baru mulai. Dan mudah-mudahan nanti ini dipelajari. Karena kita nggak pelajaran atau kajian ya, tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah mungkin sudah khatam tentang kitab tauhid. Sini tidak ada kajian kitab tauhid ya, belum ada ya. Kitab tauhid itu penting ya, tentang tauhid uluhiyah. Kitab tauhid bahas tentang tauhid uluhiyah ya. Walaupun ada sedikit tentang asma dan sifat. Kalau setelah itu harus dipelajari juga tentang tauhid asma dan sifat, tauhid asma dan sifat ya, sehingga ya waktu kita masih panjang sekali untuk mempelajari tauhid ini ya, tauhid ini ya. Tapi kita cukupkan kajian pada kesempatan kali ini. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.